Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursadik Arido. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi micro teaching untuk kelas 11 SMA dengan materi ketenaga kerjaan. Silahkan disimak videonya dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kondisi kalian sekarang? Masih sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih sehat-sehat aja ya. Tolong dijaga kesehatannya karena dalam kondisi pandemi COVID-19 ini gimana ya? Tidak menentu gitu kondisi sosial kita gitu. Kondisi sosial itu juga nggak menentu gitu karena di luar sana mungkin banyak banget virus gitu yang kita nggak bisa lihat dan kita juga nggak bisa tahu gitu gimana bentuk virusnya dan lain sebagainya. Karena itu kalian lebih baik stay di rumah saja dan menjaga kesehatan kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian stay di rumah nanti kan kalian juga menjaga kesehatan kalian dan insya Allah juga keluarga kalian juga pasti sehat-sehat aja gitu. Oke? Oke, Pak. Oke, perkenalkan nama Bapak Muhammad Nursadik Arido. Kalian bisa memanggil Bapak dengan Pak Rido. Di sini Bapak diamanahkan untuk mengajar di kelas 11 dengan bidang studi yaitu ekonomi. Jadi pada kedepannya nanti Bapak akan mengajarkan terus tentang materi-materi ekonomi. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke. Terus sebelum mulai belajar nih, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa karena mungkin dengan berdoa kita akan mendapatkan keberkahan gitu, keberkahan, kemudahan di mana nanti Bapak juga akan dimudahkan dalam menyampaikan materinya, kalian juga akan dimudahkan dalam menyerap materi dari Bapak gitu. Jadi kita sama-sama mendapatkan hal-hal positif yang akan kita lakukan gitu. Oke? Kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Materinya tentang tahu? Belum, Pak. Belum tahu ya. Oke, berarti Bapak akan kasih tahu dulu kita mau belajar apa nih. Jadi di sini udah ada siap materinya, yaitu kita akan belajar tentang materi ekonomi yang berkaitan tentang ketenaga kerjaan. Jadi nanti banyak banget yang akan kita bahas dalam materi ini. Sebelumnya akan Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Bentar. Iya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, mau kasih tahu dulu tentang materi-materi yang ada di ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada pengertian dan konsep ketenaga kerjaan. Yang kedua lalu ada tentang tenaga kerja, angkatan kerja dan kesempatan kerja. Yang ketiga ada sistem upah di Indonesia. Jadi orang tua dari teman-teman ini digajinya tuh gimana sistemnya? Apakah per waktu ataupun nanti gimana sistemnya? Yang keempat ada masalah yang ada di ketenaga kerjaan ini apa aja, dan yang kelima cara mengatasi masalah yang ada di ketenaga kerjaan. Kurang lebih 5 materi itu, dan untuk 5 materi itu nanti mungkin Bapak akan bagi mungkin sampai 2 atau 3 kali pertemuan, tapi usahakan saja 2 kali pertemuan biar nanti di minggu ketiga atau pertemuan ketiga kita sudah bisa melakukan ulangan harian. Oke? Oke. Tujuan pembelajarannya yang pertama ada di sini banyak ya. Bapak mungkin cuma hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, kalian mampu memahami konsep dari yang penting konsep dari pengertian ketenaga kerjaan. Jadi nanti di dalam ketenaga kerjaan ini akan dibahas banyak sekali tentang ketenaga kerja dan kalian harus paham dulu satu-satu gitu. Jadi nggak boleh langsung paham ini paham itu. Jadi per step-step dulu. Kurang lebih seperti itu. Ini tujuan pembelajarannya banyak gitu. Oke? Pak. Kita next untuk yang pertama. Yang pertama di sini ada pengertian dari ketenaga kerjaan. Ada yang udah pernah dengar tentang istilah ketenaga kerjaan? Udah belum? Belum. Oh, belum. Oke, berarti kalau belum Bapak jelaskan dulu. Jadi di sini ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang tenaga kerja, baik itu sebelum, selama dan sudah masa kerjanya. Jadi tenaga kerja ini sebelum bekerja ini ngapain dulu sih, lalu selama bekerja tenaga kerja itu ngapain aja, melakukan kegiatan apa, dan sudah masa kerjanya tenaga kerja ini ngapain, apakah mereka cuma diam di rumah atau mereka melakukan aktivitas tertentu yang mereka sudah dibekali selama masa kerjanya gitu. Nanti itu semua akan dibahas di ketenaga kerjaan gitu. Jadi ketenaga kerjaan ini bisa dibilang kompleks lah. Jadi banyak sekali materi-materi yang berkaitan tentang tenaga kerja. Kalau misalnya teman-teman tahu atau kalian tahu istilah pengangguran, tahu istilah pengangguran? Pengangguran? Orangnya kerja, Pak. Betul, orang nggak kerja. Nanti itu pengangguran tuh akan dibahas juga di
materi ketenagakerjaan ini. Pengangguran juga menjadi salah satu masalah yang tadi disebutkan di materi ketenagakerjaan, bahwa pengangguran adalah salah satu masalah yang ada di ketenagakerjaan dan bagaimana caranya nanti kita untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Oke? Oke, Pak. Oke. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Jadi di Indonesia dalam menjalankan bidang-bidangnya atau menjalankan hal-hal tentang ketenagakerjaannya mempunyai pedoman atau dasar hukum, yaitu di mana pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 atau undang-undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana ketenagakerjaan itu diatur, kalian coba bisa lihat aja di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013. Ini benar-benar pedoman dasar dari ketenagakerjaan. Jadi jangan salah undang-undang ya, oke? Oke. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya belum? Belum ya? Belum, Berarti Pak. udah paham ya, sejauh ini udah paham ya? Paham, Pak. Oke, cakep. Bapak lanjut. Yang kedua ada tentang, nah kita masuk ke tenaga kerja. Kamu orang tuanya kerja sebagai apa? Guru. Kamu orang tuanya sebagai apa kerjanya? Security, Pak. Security, guru. Nah, mereka ini disebut sebagai tenaga kerja. Kenapa? Karena mereka punya pekerjaan. Kalau mereka tidak punya kerjaan nih, mereka di rumah saja melakukan aktivitas sehari-hari, mereka bukan disebut tenaga kerja. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan tentang tenaga kerja? Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan sesuatu, baik itu barang atau jasa yang berguna untuk memenuhi kebutuhan, baik itu untuk pribadi dan juga untuk masyarakat. Jadi tidak hanya untuk pribadi saja tapi untuk masyarakat juga gitu. Jadi misalnya tadi security itu kan berguna sekali untuk keamanan orang lain, jadi dia menghasilkan jasa. Guru juga menghasilkan jasa, dimana guru memberikan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, jadi hanya guru saja yang memiliki ilmu pengetahuan tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi benar, orang tuanya bekerja sebagai guru, orang tuanya sebagai security, itu mereka disebut tenaga kerja karena mereka menghasilkan sesuatu dan itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan pribadi. Yang kedua, di Indonesia sendiri ini tenaga kerja di Indonesia itu mulai bisa dikatakan mereka mulai menjadi tenaga kerja itu di usia 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kalau kalian mungkin usianya kan SMA ya, kelas 11 ya, berarti itu kalau nggak salah usianya 16 tahun ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, 16 tahun berarti sudah masuk nih di range atau di usia tenaga kerja. Kan di sini usia tenaga kerja itu 15 sampai 64 tahun. Tadi kalian usianya 16 tahun, berarti kalian sudah bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Tapi apakah kalian benar-benar bisa disebutkan sebagai tenaga kerja? Itu nanti ada kriterianya, kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, Pak. Nah, terus ya kalian juga bisa disebut sebagai tenaga kerja karena kalau misalnya kalian itu menghasilkan sesuatu, sedangkan kalian sekarang sebagai pelajar belum bisa menghasilkan sesuatu, kalian hanya sekedar belajar menimba ilmu, itu belum disebut menghasilkan. Jadi benar-benar kalian tidak bisa disebut sebagai tenaga kerja walaupun kalian usianya sudah masuk sebagai usia tenaga kerja gitu. Oke? Iya, Pak. Oke, terus mungkin untuk materi awal cukup sampai di sini saja. Terus kalian ada yang ingin bertanya atau sampai sejauh ini udah paham gitu tentang materi yang Bapak jelaskan? Gimana? Udah paham, Pak. Udah paham ya. Oke, berarti dapat disimpulkan nih bahwa materi pada kesempatan kali ini atau materi awal tentang tenaga kerjaan itu sampai pada pengertian tenaga kerja, di mana tadi Bapak jelaskan bahwa tenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sudah masa kerjanya. Lalu tadi sudah disebutkan juga bahwa pengertian tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan suatu atau menghasilkan sesuatu, baik itu barang dan jasa yang berguna untuk dirinya dan orang lain. Dan usia seorang tenaga kerja itu dikatakan mereka sebagai tenaga kerja adalah mulai dari usia 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi setelah usia 64 tahun mereka sebenarnya masih bisa bekerja, tapi ada batas usianya gitu. Nanti di atas itu disebutnya sebagai pensiunan gitu. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Oke?
Oke, tadi Bapak sudah jelaskan semua dan di penghujung pembelajaran tadinya Bapak mau memberikan sebuah games dulu, tapi karena waktunya tidak mencukupi, gamesnya nanti kita gunakan saja untuk kita mainkan di pertemuan selanjutnya, oke? Oke, Pak. Nah, untuk bukti nih, gamesnya sudah siap, Bapak kasih lihat dulu nih gamesnya, sebentar ya. Nih, gamesnya sudah siap. Tuh, gamesnya sudah siap, tuh, gamesnya sudah siap. Karena tadi waktunya tidak mencukupi, berarti di minggu depan aja ya kita mainkannya ya. Iya, Nah, Pak. lalu untuk mengetes seberapa paham kalian tentang materi yang Bapak jelaskan, Bapak sudah menyiapkan soal di Google Classroom. Jadi nanti kalian tinggal buka saja Google Classroom kalian. Kalau misalnya kalian belum tahu, nanti Bapak kasih tahu di grup WA kita aja. Nanti Bapak kasih tahu tutorial bagaimana cara kalian untuk membuka Google Classroom gitu. Dan di sini juga udah ada kodenya. Nah, ini udah ada kodenya. Sebentar, ini kodenya. Nah, ini kodenya. Jadi di sini nanti kalian bisa masukkan kodenya, bisa bergabung di kelas Bapak gitu. Dan di Google Classroom ini Bapak sudah juga meletakkan atau menaruh materi yang tadi Bapak jelaskan. Di sini udah ada PPT-nya dan di sini juga ada bahan ajarnya. Jadi kalian nanti bisa membaca-baca terlebih dahulu biar nanti kita lebih gampang untuk diskusinya. Oke? Oke, Pak. Oke, nanti ini untuk tugasnya di bawah ada. Silakan kalian buka tugasnya lalu kalian kirimkan tugasnya di Google Classroom. Jadi jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan di Google Classroom-nya, oke? Iya, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai sejauh ini berarti masih paham saja ya apa yang Bapak jelaskan? Paham, Pak. Oke, berarti kita cukupkan saja materi kita pada kali ini. Semoga yang tadi Bapak jelaskan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kita akhiri dengan yang baik-baik juga. Tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa, kita akhiri juga dengan mengucapkan rasa syukur, dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin segitu saja dari Bapak untuk kesempatan kali ini dalam materi ketenagakerjaan. Semoga kalian memahaminya dengan baik dan semoga kalian juga mendapatkan pengetahuan yang dari Bapak jelaskan juga. Jadi sampai di sini saja pertemuan pada kesempatan kali ini Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.